Teman-teman semua, hari ini kita akan lanjutkan materi ya, yakni tentang relasi yang ada di basis data ya. Namanya adalah relasi n-ary ya, relasi biner ya. Oke. Oh, ada yang bergabung lagi. Camelia ya. Yeska Rehan. Oke. Selamat bergabung ya. Oke. Nah, di sini ada relasi biner ya, hanya menghubungkan dua himpunan. Oke. Relasi n-ary ya, lebih umum menghubungkan apa? Lebih dari dua himpunan ya. Kita bacanya adalah iner ya, relasi iner ya, seperti itu. Oke. Ini baru pengertian ya. Jika ya n ya yang di sini, oke, sama dengan 2, maka kita beri nama relasinya adalah relasi biner ya. Itu ya. Oke. Lanjut ya. Oke, sepertinya ada yang minta untuk ACC lagi. Raffi Muhammad ya, Baskoro. Oke, selamat bergabung ya. Contoh di sini ada data ya, NIM sama dengan ya sekumpulan himpunan ya 1359801 dan 13598 ya, sekian dan yang lain ya. Jadi ada himpunan namanya NIM ya. Lalu himpunan yang kedua namanya adalah himpunan nama mahasiswa ya. Amir, Santi, Irwan, Ahmad, Cecep, Hamdan ya. Dan ada himpunan matkul ya, mata kuliah, matematika diskrit, algoritma ya, struktur data dan arsitektur komputer ya. Lalu ada himpunan nilai terdiri dari 5 elemen A, B, C, D, E. Oke, nah di sini ada suatu relasi ya. Kita sebut nama relasinya mahasiswa melibatkan 5 tupel, 5 entitas, 5 himpunan ya. Oke. Himpunannya apa saja ya? Himpunannya NIM, nama, matkul dan nilai ya. Nah, di sini mahasiswa merupakan bagian dari NIM ya. Terus melibatkan nama, ada matkul dan nilai ya, seperti itu ya. Oke, NIM, nama, matkul dan nilai. 5 tupel ya. Nah, tupel ini sendiri ini keliru 4 ya. Oke, 4 elemen ya. Sorry, 4 himpunan ya. Ada NIM, nama, matkul, nilai ya. Nanti kalau di basis data ya, relasi untuk kardinal banyak ke banyak ya, itu bisa apa? Menjadi suatu tabel tersendiri ya. Oke. Kalau di himpunan ya namanya himpunan ya atau tupelnya ya. Oke. Satu contoh relasi yang bernama mahasiswa, dia memuat semua data yang melibatkan ya kombinasi dari 4 tupel tadi ya. Ada NIM-nya, nama lengkap ya, mata kuliahnya, nilainya seperti itu ya. Nah, di sini muncul semantik sebenarnya ya. Apa semantik? Jadi punya arti. Perhatikan di sini ya. Mahasiswa ya di sini. Oke. Dia dari NIM-nya, oke. Oke, bisa apa? Ada NIM ya, ada nama. Nanti bisa dikaitkan dengan mata kuliahnya dan nilainya. Oke. Kalau yang pernah apa? Menyimak materi ya tentang contoh suatu pemrograman berbasis objek dan ranah contohnya di akademik ya, yakni ada diagram kelas ya nilai. Diagram kelas nilai ini
Oke, berelasi secara agregasi dengan mata kuliah beragregasi dengan mahasiswa ya. Di mahasiswa ada apa saja? Ada NIM, nama, yang jelas ya, mata kuliah dan nilainya. Seperti itu ya. Nanti mata kuliah beragregasi dengan mahasiswa. Mahasiswa pun bisa kita relasikan agregasi ke atau komposisi ke dosen wali ya. Karena dosen wali yang memantau, mengevaluasi dan memonitor ya progres akademiknya. Oke. Nah, silakan teman-teman pelajari ya, barangkali bisa bermanfaat, terutama yang berorientasi objek ini ya dengan bahasa pemrograman Java ya. Nah, nanti Java bisa kita gunakan untuk pemrograman perangkat bergerak ya, atau mungkin kita sebut mobile computing dengan salah satu toolsnya adalah Android ya, seperti itu ya. Pak, kalau kita install untuk SDK atau emulator ya atau editor Android terlalu berat ya. Apakah ada yang ringan ya? Nah, kalau misalkan yang ringan sama seperti yang online compiler ya yang pernah kita selenggarakan baru satu kali ya tentang pemrograman Python ya. Nah, ada untuk Android teman-teman bisa mengetikkan di browser ya, di browsernya kodular.io ya, lalu tekan enter ya. Nah, di situ teman-teman akan berinteraksi dengan environment SDK ya. Misalkan untuk layouting ya atau mungkin komponen ya. Oke, banyaklah di situ ya. Oke, nanti akan saya share juga ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin ngebut ya di di bidang programming ya. Oke. Kita lanjut. Ini contoh relasinya ya. Namanya adalah MHS ya. Relasi mahasiswa tersebut ya dapat ditulis dalam bentuk tabel, ada NIM ya, nama, matkul, nilai ya. NIM ya pasti dia unik ya. Oke. Untuk nama mungkin sama ya. Ada yang namanya Amir ya, ada yang Amir Khan ya, ada mungkin Amir Sanjaya ya. Semuanya punya nama-nama Amir ya. Tapi yang unik, yang berbeda adalah NIM ya. Begitu juga di mata kuliah ya. Banyak nama mata kuliah, banyak judul ya. Yang berbeda apa? Kode mata kuliah ya. Oke. Ini kalau kita representasikan relasi dalam bentuk tabel ya. Ini kalau kita tulis ya, kita uraikan dalam bentuk tupel ya. Ini dalam bentuk tabel ya. Oke, nah di sini kita akan kenal basis data. Oke, kaitannya relasi yang kemarin kita pelajari ya dengan basis data ya, basis data yang saling berelasi ya. Oke. Kita sebut relational database ya. Apakah ada Pak Bagja database yang non relasional? Ada ya. Apakah lebih mudah? Lebih mudah dan lebih cepat ya. Maksud dari non relasional ya, terlihat tidak berelasi ya. Oke. Tapi secara sistem itu akan di-generate tersendiri indeks mana yang akan digunakan ya. Jadi kita dipermudah ibaratnya ya. Sama seperti di bahasa pemrograman Java, ada array statik dan ada array dinamis ya. Di array statik kita akan gunakan dari library yang sudah ada. Walaupun yang dinamis, ada library juga namanya adalah java.io ya. Di situ ya dari bisa array list, list, ada hash, ada tree ya, ada apa lagi stack ya, ada queue ya, terus banyak ya, sangat banyak di situ. Oke, basis data ya. Pada basis data yang berelasi ya, satu tabel menyatakan satu relasi ya, satu himpunan, satu tabel, satu relasi ya. Setiap kolom pada tabel disebut atribut ya. Ya. Apa atribut? Ya, hal-hal yang mencerminkan objek tertentu, misalkan atribut pada mahasiswa, NIM, nama,
ya, tanggal lahir, alamat, email, mobile phone, ya, tinggi badan, warna kulit, agama, kewarganegaraan, ya, golongan darah, ya, jenis kelamin, itu adalah atribut, ya. Atribut pada eh, smartphone, ya, apa saja, ya, merek, warna, harga, tahun produksi, ya, resolusi, beratnya berapa, ada garansi atau tidak, ya, terus tipenya, ya, tipe keberapa, ya, seperti itu, ya. Oke, dan yang lain, ya. Oke, paham, ya. Nah, ini, ya, daerah asal dari atribut adalah himpunan tempat semua anggota atribut tersebut berada, ya. Kok belum ada yang di ACC? Oh, banyak, ya. Oke, selamat bergabung, ya, yang baru hadir. Ada lagi mungkin? Oke, sudah tidak ada. Setiap tabel pada basis data diimplementasikan secara fisik sebagai sebuah file, ya. Relasi basis data, ya. Satu basis data pada tabel menyatakan sebuah record, ya, dan setiap atribut menyatakan sebuah field, ya. Secara fisik basis data adalah kumpulan file, sedangkan file kumpulan record, ya, data-data, ya, yang sudah digabungkan, ya. Saat record terdiri atas sejumlah field. Field itu atribut, ya. Field itu variabel global, ya. Oke. Kalau teman-teman mempelajari bahasa C++, ya, atau Objective C, ya, atau Visual C++, atau mungkin .NET, field adalah atribut atau variabel global, ya, seperti itu. Atribut khusus pada tabel, ya, yang merepresentasikan secara unik disebut kunci. Ini sudah ke basis data, ya. Nah, lalu kita akan kenal dengan query, ya. Oke. Dia ada semacam permintaan yang hendak dieksekusi, ya. Oke. Namanya adalah query, ya. Jadi operasi yang dilakukan terhadap basis data dilakukan dengan perintah pertanyaan yang disebut dengan query, ya. Contoh dari query, tolong tampilkan semua data mahasiswa yang mengambil mata kuliah Maddis, ya. Yang kedua, tampilkan atau munculkan, ya, atau displaykan, ya, atau view, ya, view daftar nilai mahasiswa dengan NIM sama dengan 1359 sekian, ya. Atau contoh yang query terakhir, tampilkan daftar mahasiswa yang berisikan NIM dan mata kuliah yang diambil, ya. Bisa seperti itu, ya. Oke. Ini adalah query, ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya sampai ini dulu, silakan. Oke. Saya kasih waktu mungkin 5 menit, ya. Silakan, ya. Barangkali ada yang mau ingat, ya. Oh, tadi mau bertanya apa gitu, ya.
Oke, selamat bergabung Rahmatun Nisa. Oke, lanjut ya. Nah, query terhadap basis data relasional dapat dinyatakan secara abstrak dengan operasi pada relasi inner ya. Ada beberapa operasi yang dapat digunakan, diantaranya adalah select ya, proyek ya, dan proyeksi dan join ya. Kalau untuk seleksi dia akan melakukan pemilihan ya, atribut mana yang akan ditampilkan atau mungkin dioperasikan ya, seperti itu. Oke ya, ada select ya, proyeksi dan join ya. Oke ya, seleksi ya. Nah, ini operatornya to ya atau row ya bacanya ya. Oke. Apa nih? To atau row ya. Operasi seleksi ya memilih baris tertentu ya. Jadi memilih kolom header tertentu ya. Memilih atribut tertentu. Nah, begitu ya. Memilih field tertentu dari suatu himpunan atau tabel yang memenuhi kriteria atau kondisi atau syarat ya. Oke. Contoh ya. Misal untuk relasi mahasiswa, kita ingin menampilkan daftar mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit ya. Oke. Nah, operasi seleksinya kita akan mengatakan di sini row ya dari tabel matkul. Oke, apa yang diambil? Isinya sama dengan matematika diskrit ya dari relasi MHS seperti ini ya. Nanti yang akan tampil adalah pertama 135 sekian, Amir namanya, matematika diskrit dan nilainya A. Yang kedua ada 135 sekian ya, Hamdan ya, Madis juga dan B ya. Jadi untuk seleksi ya, operasi seleksi kita nulisnya seperti itu ya. Oke. Row matkul ya sama dengan matematika diskrit ya dari relasi MHS seperti itu ya. Seperti ini ya cara nulisnya. Oke, yang baru pertama hadir kita coba cek dulu ya. Di sini ada review kembali. Ada suatu relasi namanya MHS ya. Relasi MHS ini dia ya berisikan ada keterangan NIM, nama, mata kuliah dan nilainya ya. Di sini sudah terdefinisi ya data. Ada berapa nih? Ada Amir, Santi, Irwan ya, Ahmad, Cecep dan Hamdan. Untuk mata kuliahnya ada Madis, ada arsitektur, ada algoritma dan struktur data ya. Untuk nilainya ada ABCDE ya, seperti itu ya. Sudah terdefinisi seperti ini contoh ya. Oke, nanti contoh ini teman-teman kalau di bahasa komputasi programming bisa dituliskan langsung atau bisa kita tuliskan dari papan ketik atau keyboard ya, atau bisa kita ambil data dari suatu file ya, misalkan Microsoft Word ya, PDF, atau mungkin mengambil data dari database ya, atau mungkin dari internet ya, bisa seperti itu ya. Nah, ini hanya apa namanya jenis inputan saja ya. Oke. Nah, kalau kita ingin melakukan seleksi ya, cari mahasiswa atau mungkin NIM ya yang mengambil mata kuliah Madis dari sekumpulan data seperti ini ya. Nah, kita akan melakukan proyeksi di sini dengan mana tadi kita akan transformasikan ya ke dalam bentuk tadi notasinya adalah row ya untuk seleksi ya seperti ini. Jadi row dari tabel matkul ya dengan kriteria nama matkulnya sama dengan matematika diskrit ya. Pak Barja, matematika diskrit kita diapit oleh tanda petik 2. Itu karena ya dia bertipe varchar ya atau mungkin karakter ya, bertipe string ya. Jadi kita apit ya. Kalau di pemrograman Python tanda petik 1 ya. Boleh tanda petik 2 bisa juga tidak masalah ya.
Kalau tanda petiknya ada 3, bagaimana ya di Python? Nah, itu bisa sampai satu paragraf atau mungkin sekian paragraf ya. Oke, ini hanya contoh ya. Jadi row dari tabel matkul ya, artinya dia cara bacanya adalah seleksi ya. Pilih dari tabel matkul ya dengan ya kriteria nama matkulnya adalah matematika diskrit, oke, pada relasi MHS. Oke, seperti itu. Nah, maka hasilnya ada dua ya. Paham ya? Nah, jadi kita gunakan seperti ini dia ya. Nah, ini mirip nanti yang akan teman-teman pelajari di database ya. Kenapa Pak Barja kita nggak langsung copy paste aja kan datanya sedikit ya. Ini kan data contoh ya. Misalkan nanti data pelanggan suatu operator internet atau mungkin telekomunikasi ya, misalkan seluler, Telkomsel ya, seperti itu. Kan datanya sekian ratus juta ya. Oke, ini contoh ya. Ternyata misalkan datanya ada 100 juta pelanggan ya. Cari yang berdomisili di daerah Surabaya. Maka nggak mungkin ya kalau satu atau dua orang atau mungkin beberapa kita pekerjakan. Cari ya dari baris per baris ya, dari tabel misalkan dari tabel Excel atau mungkin apalah ya. Maka akan terlalu lama ya dan bisa akan mengakibatkan data yang duplikat ya atau mungkin redundant sehingga tidak efektif ya ada mungkin data yang terlewat jadi kita akan gunakan di basis data nanti nama query-nya adalah select ya atau seleksi kalau di bahasa aljabar atau logika matematikanya. Oke, kita next ya. Nah, jika kita ingin menampilkan daftar mahasiswa dari relasi MHS yang mendapatkan nilai A, tentukan operasi seleksinya. Ya. Berarti gimana ya? Row dari nilai sama dengan A, oke. Terus MHS begitu ya. Maka akan muncul ya. Kalau mau ditambahkan namanya Pak Barja, silakan. Berarti di sini ada row ya, apa? Dari tabel mahasiswa, sorry dari tabel ada nggak tadi nama tabelnya? Kita cek di atas dulu ya. Ada NIM ya dan nama. Berarti tabel NIM dan tabel nama ya. Oke, kita cek dari sana ya. Kita maka latihan yang di sini jawabannya adalah kalau misalkan kita ingin ada selain nilai A ada namanya, maka kita akan tuliskan seperti ini ya. Row ya, nama ya dari apa? Tabel nama ya. Terus koma ya dan nilai sama dengan A ya. A diapit oleh tanda petik 2 atau tanda petik 1 ya. Terus buka tutup kurung di tengah-tengahnya MHS ya, seperti itu ya. Oke. Nah, ini untuk latihan nomor 1 kalau kita kombinasikan ya dengan apa namanya tadi? Ada nama dan NIM-nya ya. Jadi itu select artinya. Yang kedua, jika kita ingin menampilkan mahasiswa dengan NIM sekian, tentukan operasi seleksinya ya. Ini jelas nih ya, dikasih seperti ini. Maka kita akan tulis ya, row ya, NIM sama dengan sekian ya, dari MHS ya. Langsung ya, sudah selesai ya, seperti itu ya. Tuliskannya seperti itu. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, ini dia. Tadi nilai sama dengan A mahasiswa ya. Oke, misalkan ada namanya bagaimana Pak Bagja gitu ya. Oke, kita maka akan berikan di sini ya. Berarti yang akan muncul di sini nanti kalau kita tulis row ya, nama, koma, nilai sama dengan AMHS. Maka akan muncul Amir A, Hamdan A ya, seperti itu ya.
Kalau kita tuliskan raw nilai sama dengan A dari relasi MHS, maka dia akan memunculkan semua data yang apa? Satu record, satu baris data ya, yang memiliki karakteristik nilai A. Oke. Silakan ada yang mau bertanya dulu? Oke, silakan. Lanjut. Lanjut ya. Oke. Ada proyeksi ya. Nah, operasi proyeksi memilih kolom tertentu dari suatu tabel. Nah, di sini kita lambangnya adalah V ya. Oke, nah di sini V ya. Oh, kalau lebih dari satu ya, kita gunakan V ya, proyeksi ya. Tadi kan nama, koma nilai ya. Kalau select itu dia hanya satu ya, satu kolom ya. Kalau di sini beberapa kolom ya, nah, di sini kita gunakan proyeksi dengan lambang atau simbolnya adalah V ya. Katakanlah kita ingin menampilkan daftar nama mahasiswa, mata kuliah, dan nilainya. Maka operasi V ya adalah V nama, koma, mata kuliah, koma, nilainya dari relasi mahasiswa ya. Oke. Oke, ada yang mau bertanya? Silahkan. Haidir, Anindya, Raditya, Valestio, Farhan, atau yang lain ya. Oke, ini kalau di SQL select bintang from. Oh iya, udah saya belajar ya. Oke. Ini Andri Junaidi ya, itu seleksi ya. Oke, dan sekaligus proyeksi ya. Ya, ya. Oke. Kalau sudah ada beberapa kolom ya melibatkan, maka kita katakanlah itu ada proyeksi ya. Tapi dia dengan kriteria tertentu tetap ya. Dia masuk proyeksi, masuk seleksi ya, seperti itu. Oke ya, bagus ya. Mungkin Andri sudah ini ya bermain database ya. Jadi teman-teman kalau untuk di pemrograman tidak perlu menunggu ya, menunggu apa? Yang penting tahu besok bahasa pemrograman apa ya, segera belajar langsung seperti itu ya. Lanjut, kita lanjut ya. Oke ya, di sini latihan soal ya. Misal untuk relasi MHS ya, kita ingin menampilkan daftar NIM dan nama. Berarti V, NIM, nama ya. Buka tutup kurung MHS ya. Selesai ya. Yang kedua, menampilkan NIM, mata kuliah, dan nilai ya pada relasi MHS. Berarti V ya, koma, terus apa lagi?
V, nim, koma, matkul, ya, koma, nilai, ya. Seperti itu ya, dari relasi MHS ya. Maka dia akan ditampilkan ya, seperti itu. Oke. Paham ya? Tinggal kita ganti di sini ya, V, tadi ada nim, matkul, nilai ya. Oke. Mirip ya, seperti ini. Oke, untuk kajian 2 sepertinya lebih mudah ini ya. Sepertinya nanti teman-teman harusnya nanti dari segi nilai ya, mungkin di atas 100 ya. Oke, misalkan 700 ya nilainya. Oke. Oke, silakan ya. Kalian mungkin ada yang mau ditanyakan dulu ya. Oke, lanjut, lanjut. Kita lanjut ya. Join. Nah, join di sini lambangnya tow ya. Tow kecil ya. Operasi join menggabungkan dua buah tabel menjadi satu ya. Bila kedua tabel memiliki atribut yang sama. Nah, di sini sudah kita nanti di database teman-teman akan mengenal istilah join ya. Oke, misalkan relasi mata kuliah dengan mahasiswa ya. Satu mahasiswa mengambil sekian banyak mata kuliah ya. Oke. Kalau satu mata kuliah diambil oleh apa? Banyak mahasiswa ya, bisa seperti itu dia. Jadi relasinya N ke N ya. Nah, di sini ada atribut yang bisa disimpan di relasinya ya. Yakni misalkan atribut NIM dan kode mata kuliah ya, sehingga berdasarkan atribut yang sama tadi ya, bisa kita lakukan join ya, gabung ya, gabungkan ya, seperti itu ya. Oke. Contoh, misalkan relasi MHS1 dinyatakan dengan tabel A dan relasi MHS2 dinyatakan dengan tabel B ya. Maka operasi join ya, nah, seperti ini dia ya. Joinkan ya to, nim, dan nama dari relasi 1 dan relasi 2 ya, seperti itu. Oke. Ya, contohnya seperti ini. Dia sama-sama ada NIM-nya di sini ya. Oke. Di tabel A memiliki NIM ya, nama. Di tabel B memiliki NIM, nama ya. Apakah harus dua Pak atributnya atau kolomnya ya? Yang penting ada satu saja ya yang sama, maka kita bisa apa? Gunakan operator join ya. Seperti itu. Oke. Ini basis data sih ya. Nanti teman-teman akan lebih dirinci ya, dikaji dengan Bu Ina, Bu Ocha, lalu Bu Elis kalau nggak keliru ya, untuk apa, ranah-ranah basis data ya. Oke, next ya. Nah, setelah dioperasikan dengan join, maka nah di sini digabung aja semuanya ya. Oke. Jadi NIM nama yang tadinya hanya jenis kelamin, sekarang yang satunya lagi ya, NIM nama dan matkul nilai, sekarang digabung ya. Dia di relasi ini memiliki 5 kolom ya. Oke, 5 kolom atau atribut ya. Nah, di sini ya sama-sama memiliki NIM nama, di sini NIM dan nama juga ya di tabel B. Oke, makanya kita akan gabungkan langsung ya seperti itu. Oke. Ketika digabung dicek ya. Kalau dia Hananto ya, berarti Hananto tetap ya NIM-nya sama, cuma yang berbeda dari sini ya. Oke. Tinggal kita tambahkan jenis kelaminnya nih LL ya. Kalau Heidi W ya,
Kalau Harman L, Junaidi L ya. Junaidi nggak ada ya di sini ya. Ya Junaidi nanti bisa kita tambahkan ya. Dan Fariska ya. Fariska. Oke, di sini ada SQL ya. SQL. Structure Query Language ya. Oke, coba sebentar. Ini yang ditampilkan dia hanya yang memuat yang sama saja ya. Sedangkan Fariska ya dan Junaidi dia tidak ditampilkan ya. Nah, berarti untuk operator to ya, join ini akan dicari yang sama ya, yang ada di sini di A dan di B ya. Kalau dua-duanya tidak ada, maka tidak akan dituliskan ya. Seperti itu ya. Oke. Berarti operator ini dia operator konjungsi ya, operator N ya, dan ya. Dua-duanya harus bernilai true ya, harus terpenuhi syarat atau kriterianya. Oke. Ini sekarang kita ke SQL, Structure Query Language ya. Bahasa khusus untuk query di dalam basis data disebut SQL. Bahasa ini dirancang sedemikian sehingga dapat merealisasikan query-query yang dijelaskan pada bagian sebelumnya ya. Oke. Contoh ya. Select ya. Name nama matkul nilai. Jadi select. Select ini kan bahasa Inggris ya. Pilih. Pilihlah dari kolom name ya, dari atribut name dan nama dan matkul dan nilai dari tabel mahasiswa dengan kondisi yakni di mana matkul ya bernilai matematika diskrit ya. Nah, di sini tanda petiknya 1 ya karena dia bahasa SQL ya. Oke. Nah, di sini dia seperti identik dengan tadi ya, seleksi ya. Di sini row ya. Matkul sama dengan matdis ya, MAS dengan hasil seperti ini dia. Oke. Sama tadi ya. Seperti ya sudah apa? Tadi ada Junaidi ya. Siapa tadi? Andri Junaidi ya di ya Andri Junaidi ya. Oke ya. Sudah dijelaskan di contoh ya. Oke. Oke, sekarang lanjut. Lalu kita akan coba menentukan kardinalitas relasinya ya. Apa kardinalitas ya? Nah, tadi kardinalitas tadi itu misalkan ya ada tabel mahasiswa berelasi ke tabel mata kuliah. Nah, apakah relasinya satu ke banyak atau mungkin banyak ke banyak ya, atau mungkin banyak ke satu? Nah, kalau kita lihat dari semantik ya, dari nalar kita, dari logika kita ya, jelas logika kita ini berdasarkan studi pengamatan, observasi, wawancara, diskusi ya, atau mungkin pengalaman ya, langsung ya. Nah, kita akan cek di situ. Ternyata satu mahasiswa dapat dalam satu semester mengambil SKS matematika diskrit, algoritma ya, pendidikan Pancasila ya, pendidikan agama seperti itu ya. Ini satu mahasiswa ya. Mahasiswa B bagaimana? Sama ya. Yang satu angkatan dia mengambil SKS paket seperti itu sama ya. Mahasiswa C sama juga ya, seperti itu. Berarti mata kuliah di sini ya, satu mata kuliah bisa diambil, bisa dipilih oleh lebih dari satu mahasiswa. Begitu juga satu mahasiswa bisa memilih lebih dari satu mata kuliah, sehingga relasinya banyak ke banyak ya. Nah, nanti relasi banyak ke banyak, maka relasi tersebut nanti akan memuat minimal
ada masing-masing atribut dari mahasiswa dan mata kuliah ya. Oke. Pak Barja, apakah setelah kita mengetahui banyak ke banyak ya semantik yang sudah kita evaluasi, apakah boleh ya kalau kita gunakan relasinya satu ke satu ya? Nah, dari segi teknis ya masih diperbolehkan ya. Untuk satu ke banyak bagaimana Pak Barja? Masih boleh, silahkan ya. Oke. Jadi teman-teman di sini ya di D3, di diploma, di vokasi ataupun di 4 tidak hanya membuat aplikasi ya, tapi mengetahui ya, bisa memilih ya, bisa apa namanya? Kapan ya kita gunakan banyak ke banyak, satu ke banyak ya, bisa melakukan pemilihan tersebut ya. Ada landasan kita memilih rancangan tersebut ya. Ada dasar fundamental ya, kenapa kita mendesain sistem seperti ini ya. Jadi tidak serta-merta bikin aplikasi X bikin ya, tapi kita akan mulai melakukan pengamatan ya, studi literatur, menganalisis ya, wawancara ya. Setelah itu baru lanjut ke tahapan mendesain sistemnya ya. Oke, didesain proses bisnisnya, use case-nya ya, diagram kelasnya, diagram basis datanya ya, tampilan mock-up-nya ya. Kita juga akan merancang spesifikasi hardware dan software yang diperlukan ya. Oke, baru ke tahapan berikutnya ke implementasi ya. Implementasi apa saja? Implementasi basis datanya ya, implementasi kode programnya ya, atau mungkin implementasi konfigurasi dan teknis lainnya. Ya, bisa melakukan uji unit ya. Nah, setelah itu bagaimana? Kita akan menyatukan ya modul-modul atau unit-unit tadi menjadi satu sistem. Menjadi satu sistem yang utuh ya. Setelah itu kita akan lakukan pengujian black box testing ya. Oke. Nah, setelah dilakukan black box testing bagaimana? Setelah dilakukan integrasi baru kita bisa operasikan ya, bisa kita demonstrasikan ya. Dan bisa kita lakukan pengembangan lebih lanjut ya. Jadi tidak langsung membuat aplikasi tapi ada tahapannya ya. Dan tahapan-tahapan tersebut pun banyak ya. Eh, metode atau apa namanya? Algoritma yang bisa kita pakai ya. Misalkan metodenya waterfall ya, metodenya prototyping ya, RAD ya, atau mungkin agile programming ya, oke, atau spiral ya, atau mungkin yang lain ya, banyak. Oke, nah, di sini sekali lagi ya, kalau teman-teman sudah mengevaluasi ya, sudah menemukan ya hasil evaluasinya, kesimpulannya ternyata kardinalitas ya, maksudnya ini derajatnya ya, jumlahnya atau banyaknya ya sudah ditentukan ya, maka buat ya. Nah, kecuali ada beberapa kondisi ya, meskipun sudah diperoleh banyak ke banyak, tapi inginnya satu ke satu misalkan ya. Kenapa satu ke satu ya? Ini permintaan dari stakeholdernya Pak Barja ya. Permintaan dari tempat studi kasusnya, dari perusahaannya seperti ini, dari instansinya seperti ini dia. Oke, jadi mereka ingin per transaksi saja ya. Oke, seperti itu. Bisa sangat memungkinkan ya, seperti itu ya. Jadi banyak hal ya. Dan kita punya justifikasi ya untuk didiskusikan ya. Jangan sampai apa? Ini harusnya banyak ke banyak. Kenapa satu ke satu? Oh, baik Bapak, baik Bu, nanti akan saya ubah ya. Tidak selamanya seperti itu ya. Kalau teman-teman di sini memiliki sudut pandang yang didasarkan pada studi literatur ya, wawancara, analisis ya, atau mungkin baca literatur ilmiah ya, atau mungkin yang lain ya. Nah, baru kemukakan, benar Pak, benar Bu, bahwa ini harusnya banyak ke banyak. Tapi berdasarkan hasil kuesioner, berdasarkan hasil wawancara ya. Oke, nah, permintaan dari stakeholder ingin dibuatkan satu ke satu. Oke.
Jadi utarakan ya, sampaikan ya, tidak masalah ya. Oke. Paham ya? Kita lanjut. Nah, kardinalitas ya menggambarkan banyaknya atau jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain ya. Oke, ini adalah kardinalitas ya. Pada himpunan relasi biner, pemetaan kardinalitas ya dapat berupa satu ke satu, satu ke banyak ya, banyak ke satu atau banyak ke banyak ya. Jadi kalau ada dua tabel, tabel A berelasi dengan tabel B, maka ya bisa salah satu ini ya, satu ke banyak dan seterusnya ya. Oke, paham ya? Bahkan nanti teman-teman akan kalau sudah membahas tentang paradigma ya berbasis atau berorientasi objek ya, nanti akan ada istilah singleton ya, seperti itu ya. Lebih spesifik lagi ya, lebih spesifik lagi. Oke. Nah, sehingga teman-teman apa namanya makin beragam ya saat memodelkan suatu sistem. Oke, ini contoh kardinalitas satu ke satu ya. Ada himpunan A, himpunan B ya. Seperti ini dia. Oke, ini semuanya konsep dari aljabar ya. Satu ke banyak, nah misalkan dari daerah asal A1 bisa ke B1, B2 ya, bisa seperti ini ya. Oke. Yang penting semua daerah asal ya harus terpetakan ke B ya. Misalkan di daerah asal ada A1, A2, A3 ya. Dan di B di sini ada B1, B2, B3, B4, B5, B6 dan B7 ya. Maka A1, A2, A3 harus terpetakan ya ke B ya. Nanti di B misalkan ada yang belum dapat petakan dari A, tidak masalah ya. Misalkan setelah A3 terpetakan ke B5 ya. Lalu ada satu lagi B6 ya. Dia kosong sendiri. Nah, tidak masalah ya. Oke. Yang penting ya, apa yang ada di daerah asal harus ada di daerah hasil ya B. Apa yang ada di domain A harus ada di kodomain B ya, seperti itu ya. Banyak ke satu ya, seperti ini. Banyak ke banyak ya. Ini contoh relasinya seperti ini ya. Lalu untuk atribut yang unik ya. Nah, kita beri nama key ya. Nah, penggunaan key merupakan cara untuk menspesifikkan ya, untuk membedakan antar entitas di dalam himpunan entitas dengan entitas lainnya. Key adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan secara spesifik ya semua baris atau semua record ya. Contoh ya, misalkan saya yakin nomor nomor induk mahasiswa berbeda ya antara Baskoro dan Glenn ya. Apalagi yang berbeda? Nomor handphone pasti berbeda ya. Email pasti berbeda seperti itu ya. Oke, paham ya? Jadi bisa nomor telepon ya, bisa email ya, bisa nomor KTP, jelas nomor KTP berbeda ya. Oke. Terus nomor induk mahasiswa berbeda lagi ya, seperti itu ya. Kalau pada orang ya, misalkan mahasiswa apa sih yang bisa kita jadikan key? Bisa nomor KTP, nomor induk mahasiswa, nomor phone ya, atau mungkin email ya. Oke, ya. Kapan Pak harus kita gunakan keempat-empatnya ya? Nah, kalau kita sudah membahas tentang keamanan sistem ya, mungkin sangat diperlukan semuanya ya. Oke. Tapi misalkan untuk beberapa kelola data transaksional information ya, oke,
Oke, information transaksional ya, maka kita cukup mungkin NIM ya dan email misalkan ya. Kenapa tidak nomor handphone? Karena sangat memungkinkan ya, sangat memungkinkan satu orang, satu mahasiswa memiliki lebih dari satu nomor handphone ya. Sehingga nanti yang akan diambil menjadi apa? Key akan sangat beresiko ketika dia memiliki dua value yang berbeda ya, seperti itu ya. Oke, bahkan kemarin mungkin saya pernah lihat di media sosial ya, entah di IG atau di mana, satu orang nih memiliki hampir 100 atau mungkin ratusan ya, ratusan smartphone dan semuanya aktif ya. Wow ya. Oke, bisa sangat memungkinkan ya. Paham ya? Terus tiga macam key ini dia kita coba detailkan ya. Super key ya, satu atau lebih atribut ya dari sekumpulan atribut yang dapat membedakan setiap baris data atau record dalam sebuah relasi secara unik. Candidate key, kumpulan atribut minimal yang dapat ya membedakan setiap baris ya. Primary key, nah, merupakan salah satu dari kandidat key yang terpilih. Alasan pemilihan primary key ya lebih ringkas, lebih sering dijadikan acuan, dan jaminan keunikan lebih baik ya. Oke. Oke, ini kita nanti akan kenal primary key ya, PK ya, seperti itu. Contoh di sini super key, NIM, nama, alamat, kota ya. Candidate key, NIM ya. Primary key, NIM seperti itu ya. Kalau tadi yang saya contohkan bahkan lebih spesifik ya. Ada nomor KTP, ada NIM, email ya, dan ada phone number ya. Oke. Jelas masing-masing berbeda ya. Nggak mungkin ya, misalkan dua orang yang berbeda ya. Katakanlah Doraemon ya dan sorry, Doraemon bukan orang ya, sorry. Shizuka ya dan Shizuka dan Nobita ya. Ya, Shizuka memiliki handphone dengan nomor SIM card-nya sendiri. Nobita pun sama ya. Seperti itu ya. Nomor KTP sama, KTP-nya Nobita, KTP-nya dia sendiri, nomor KTP-nya Shizuka, nomor KTP-nya Shizuka ya. Oke. Emailnya pasti berbeda ya. Seperti itu. Kalau nama kemungkinan masih sama ya. Contoh misalkan ya, ada yang namanya Satria misalkan ya. Nah, mungkin di daerah Asia Tenggara yang lain, mungkin Satria Baja Hitam ya. Bisa jadi ya. Atau mungkin Satria RX misalkan ini contohnya, sorry sorry ya. Oke. Nah, cuma yang benar-benar membedakan lah kalau saya. Sama seperti tadi nomor handphone ya dan email ya. Oke. Seperti itu. Ini contoh referensi, teman-teman bisa apa? Peroleh bukunya di Gramedia atau mungkin di Open Library bisa akses ya atau mungkin di Google Scholar ya. Silakan Google Scholar bisa dijadikan referensi untuk artikel ilmiah ya. Oke. Barangkali ini ya untuk hari ini. Silakan teman-teman yang mau apa bertanya dulu barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, saya coba lakukan presensi ya. Oke.
Oke, ini semuanya sedang istirahat di tempat atau bagaimana? Masih semangat kan? Masih Pak. Masih ya? Semangat Masih, Pak. Pak. Ah, Semangat, Pak. Masih Pak. Alhamdulillah. Insya Mungkin ada Allah. yang sedang UTS ya. Jadi ada yang sedang UTS sehingga apa? Harus ada masa-masa pendinginan ya. Oke. Bentar, ini kamera saya tidak nyala. Kenapa nih kamera? Coba teman-teman nyalakan kameranya. Oke, ada Aditya, ada Muhammad. Masih semangat, Aditya? Masih, Endang, Pak. Pak Listio, semangat ya. Oke. Oh ya, saya tadi nge-share ini ya, lagu temanya vokasi ya. Dan saya share, tak tolong teman-teman apa, bantu beri komentar ya. Misalkan vokasi membangun negeri gitu ya. Oke, paham? Vokasi peduli negeri ya, atau mungkin semangat Indonesia gitu ya. Seperti itu. Paham ya? Ini emang sengaja kita viralkan ya. Karena vokasi bisa jadi salah satu inspirasi ya, dan apa, kompetisi lah atau mungkin bersaing ya secara teori ya. Oke, teori boleh ya, tapi kalau dibuktikan ya lebih bagus ya. Semuanya baik baik ya, semua baik ya, bagus ya. Mau dia teori ya, atau mungkin apa, praktik ya, atau vokasi ya. Oke. Oke, jadi komentarnya mungkin semangat vokasi peduli negeri atau vokasi membangun negeri atau semangat Indonesia gitu ya. Oke, ya mungkin belum ya, saya lakukan presensi dulu ya. Mana nih? Oke, kita mulai dari 03 dulu. Muhammad Imamuddin, Fakrul Rasid, Rahmat Fitrananda,
Kezia, Farhan, Fajrul, Hadir Pak. Gary, Hadir Pak. Karisa, Hadir, Julia Pak. hadir, ya, Julia hadir, Muhammad Asraf, Sini kau. Sana. Muhammad Alim hadir ya, Zulfa hadir, Fazia, Hadir, Pak. Fazia hadir ya, Muhammad Zaki Yudin, Hadir Pak. Muhammad Hanif, Fatur Rahman Nur, Fatma Sari, Hadir, Pak. oke. Juriski Farid, Hadir Pak. Karin apa nih? Karin Trisviasiva, Hadir, Pak. Regina, Nur Aziz, Ada Pak. Glenn, Grace, Glenn hadir, Grace, Hadir, Pak. Rido Fahreza, Hadir Pak. oke. Febiani, Hadir, Pak. Palestio hadir, Raditya, Haidar, Hadir Pak. Andri hadir, Derina, Hadir, Pak. Eka Dian, Hadir, Pak. M. Stefanus, Hadir Pak. Renaldi Dava Saputra. Hadir, Pak. Oke. Setelah ini ke 04 ya. Minggu dan ini Imam Mubin, Fakrur, ya. Terus Fitrananda masih belum Alfa hadir nih. Sebelum hadir. Lalu Muhammad Hanif, Fatur Rahman Nur, Regina juga masih belum ya. Sekarang kita ke 04. Pak, Muhammad Hanif hadir, Pak. Muhammad Hanif hadir. Iya, Pak. Maaf, Pak, rumahnya lagi direnov nih, berisik, Pak. Oh, oke. Thank you ya. Sip. Sekarang ke 04. Regina hadir, Pak. Regina hadir. Oke. Kita ke 04 dulu ya, sebentar ya. Oke, Anindya, Hadir, Natasha, Hadir, Pak. Yiska, Hadir, Pak. Khaidir, Hadir Pak. Rizal Ihsan, Hadir Pak. terus Muhammad Nur Ilham, Ihsan Ma'ruf, Hadir Pak. Rayhan hadir, Haryo Nugrah, Emily Hadir Hadijah, Pak. Hadir, Pak. ya, hadir. Dani Muhammad, Hadir Pak. Dadan hadir, Putri Kamaliah, Hadir, Pak. bagus ya. Muhammad Nabil Arkan, Hadir Pak.
Mantap. Rista Mayori. Hadir, Pak. Oke, Kamila Arlinda. Hadir, Pak. Muhammad Rahmat Hadir, Pak. Jalaluddin. Hadir. Arda Aziza. Hadir, Pak. Oke, Raffi Muhammad. Hadir, Pak. Muhammad Fatih. Hadir, Pak. Rahmatun Nisa. Hadir, Pak. Sulaiman Hafiz Jafar. Hadir, Pak. Muhammad Fahrizal Badriansyah. Hadir, Pak. Muhammad Azhar. Hadir, Pak. Muhammad Bintang. Hadir, Pak. Muhammad Yazid Ibnu Salaf. Hadir, Pak. Baskoro hadir. Naur Rahana. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, sip. Muhammad Topan hadir, Pak. Pak Baskoro hadir, Pak. Baskoro hadir ya. Iskandar Sani hadir, Pak. Iskandar baru Muhammad bergabung. Topan hadir, Pak. Kemana kamu? Tadi habis ini, Pak, nganterin ibu saya. Oke. Pak, katanya Yeska suaranya nggak kedengeran, Pak. Yiska tidak terdengar. Oke. Oke, materi hari ini seperti ini ya. Haidir, Jur Rizky ya, dan teman-teman yang lain. Barangkali ada yang mau bertanya dulu, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Nah, untuk tugas besar ya, nanti teman-teman membuat program ya. Oke, programnya bebas ya, bisa berbasis Python ya, atau Java, ataupun MATLAB ya, atau Maple ya, misal tentang matriks dan apa namanya tuh operasinya, atau mungkin representasi dari suatu graf ya, terutama nanti di kajian ketiga ya. Untuk contoh banyak ya yang ada di mana internet ya, teman-teman bisa gunakan, tidak masalah. Yang penting kita boleh mencontoh ya, boleh ya, tapi harus dilakukan modifikasi ya, seperti itu ya. Oke. Oke, ada ini lagi yang mau disampaikan? Tidak ada ya? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Untuk materi ini dan kedepannya belum dimasukin ke draftnya, Pak. Oh iya. Jadi ini saya kirim aja sekarang ya. Saya minta tolong siapa nih KM kelas ya. Oke, ini lagi banyak kegiatan ya. Ada Abdimas ya, dengan guru-guru SMK 45 Bandung, Lembang ya. Ada juga dengan guru-guru di kabupaten ya, di daerah Waas ya. Oke, ini saya kira sudah ya. Jadi terlewatkan ya.
terima kasih ya, sangat terima kasih saya. Alhamdulillah sudah diingatkan ya. Oke, itu tolong untuk disimpan ya di Google Drive-nya. Sudah ada ya? Sudah, Pak. Sip. Terima kasih banyak ya. Oke, jangan lupa untuk yang bukti lebih dari teori ya, lagu dari kalau nggak keliru Direktorat Vokasi ya di Indonesia. Tolong dibantu diberi komentar ya. Jadi kalian bisa kasih komentar semangat Indonesia atau mungkin vokasi peduli negeri atau vokasi membangun negeri ya. Oke, mungkin itu dulu hari ini. Bapak mau nanya, Pak. Oke, siapa ini? Natasha, Pak, dari Natasha, kelas ya. 04. Iya. Oke, Natasha. Pak, itu tugas besarnya individu atau kelompok, Pak? Oke, ya bagus ya. Tugasnya gimana nih? Individu atau kelompok? Individu atau kelompok? Mana yang lebih setuju nih? Kelompok boleh nggak, aja, Pak? Pak. Kelompok, Pak. Kelompok, Pak. Kelompok. 03. Individu. Hah? Oke. Maksudnya kelompok ini 03, kelompok udah 04. Jadi satu Enggak, Pak. Maksudnya per kelas Enggak, aja Pak. gitu. Oke. Maksimal Nanti kelas 4 bikin sendiri. mungkin ada usulan dari Natasha? Mau berapa orang gitu, Pak, maksudnya? Benar. Mau berapa, guys? Guys, kumaha guys? 5 aja Pak biar baginya. Soalnya 04 30 orang. 5 itu bukan angka genap ya. Maksudnya biar bulat gitu Pak, biar adil pembagiannya. Soalnya ada 30 Biar adil orang. pembagian kita cek ya. Untuk 03 ada 33 mahasiswa ya. Berarti 33 ya. Sedangkan Maaf, Pak. untuk 04 mana 04? Oke. Ini ada 30 ya. 30 mahasiswa ya. Jadi kalaupun tadi untuk melengkapkan ya, menggenapkan semua mahasiswa yang seperti disampaikan siapa tadi ya, Natasha ya. Nah, itu belum bisa ya, karena ada 33 ya. Yang paling memungkinkan ya, ada 2 option ya. Satu kelompok terdiri dari 3 orang, atau yang kedua, satu kelompok terdiri dari 11 orang gitu. Gitu kan ya? Kalau 11 orang kelas 04 nggak bisa dibagi, Nggak Pak. bisa benar ya, 10 orang ya. Cuma kalau 10 atau 11 itu terlalu banyak ya. Oke, kalau saya usulkan satu kelompok bertiga, bagaimana? Untuk kelas kami yang aktif 29 anak, Pak. Bukan 33. 29 ya. Oke, 29. Terima kasih informasinya ya. Kita cek lagi. Untuk 0, maaf, 0 berapa nih? 03, Pak. 03 ya. Karena ini ada senior ya, kakak tingkat yang ambil kembali dan Sama mungkin ada beberapa yang duplikat, Pak. iya benar-benar 29 ya. Oke, kalaupun bertiga masih memungkinkan ya, maka terakhir itu akan ada 2 option lagi ya. Bisa jadi ada 2 kelompok masing-masing beranggotakan 2 mahasiswa, atau ada satu kelompok beranggotakan 4 mahasiswa ya, bisa seperti itu ya. Oke, yang tidak aktif tadi boleh tahu namanya siapa? Yang saya tahu
Kezia Pak. Kezia di 02. Oh, dia pindah kelas. Iya dari awal memang di 02 Pak. Oh, Dia oke, Kezia. Iya, oh, oke, oke, siap, siap. Oke ya. Tapi di Igracias dia masuk di kelas saya ya. Berarti ini memudahkan tugas saya ya untuk input nilai, tinggal nolkan semua ya. Oke. Dia tidak ada konfirmasi ke saya. Berarti saya berterima kasih ya karena tugas saya semakin mudah ya. Tinggal nol semua ya. Seperti itu ya. sama untuk yang 29 tadi belum termasuk kakak tingkat Pak. Iya, kakak tingkat 3 ya, 32 ya. Kalau kakak tingkat juga kalau combine ya, dikombinasikan dengan rekan-rekan yang satu angkatan, khawatir jadwal dan kesibukannya ya. Kan SS-nya yang sama hanya 20% ya, sedangkan sisanya variatif ya. Oke, ada pesan. Jadi kesimpulannya bagaimana? Tidak masalah ya, tetap bertiga saran saya. Misal nanti seperti ada yang tidak aktif ya, maka apa namanya tetap akan saya nilai, yakni nilainya adalah 0 seperti itu ya. Misal ternyata ada anggota yang tidak aktif ya. Nah, nanti masing-masing dari koordinator tiap tim ya nanti akan melaporkan secara jujur ya dan penuh integritas ya. Misalkan Pak Barja ketika presentasi ya. Nah, di sini hasil progres sampai saat ini yang aktif hanya ABCDE ya. Untuk mahasiswa ini tidak aktif ya, disampaikan saja ya. Oke. Misalkan nanti mana bukti hadir atau tidaknya, misalkan ternyata teman-teman membuat suatu grup WA ya. Misalkan kita ada bertemu secara daring untuk bahas tugas ya, misalkan dia hadir tinggal screenshot ya, nanti kirim bukti ini Pak bahwa dia tidak hadir, jangan dihapus ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kenapa ya? Nanti misalkan dari segi evaluasi dan saya isikan nilai ya, dan nanti ternyata ada protes ya, pasti nanti kan akan diakomodir, dibantu oleh dosen wali ya untuk secara kekeluargaan apakah benar atau tidak itu ya. Nah, nanti teman-teman yang di sini usahakan masih memiliki evidence ya seperti itu. Tapi saya yakin ya untuk yang teman-teman di sini semua memiliki fakta integritas mahasiswa ya. Salah satunya komitmen ya untuk melaksanakan akademik dengan baik ya. Oke, begitu ya Emily ya. Pak, Ya, Pak. maaf Pak, mau ngasih saran boleh nggak Pak? Boleh, silakan Sulaiman. Kalau kalau kelas 03 sama 04 dibedain, jumlah anggotanya gimana Pak? Kalau 04 soal gini ya, 04 jumlah mahasiswanya 30 ya yang ada di akun data saya ya. Terus 03 33 begitu ya. Sulaiman dari 04 ya. Iya Pak. Oke. Sulaiman inginnya satu anggota ada berapa? Kalau saran saya sih, kalau kan tadi kan katanya berarti yang 03 kan ada 32 orang ya Pak ya. Berarti Ya. satu kelompok 4 orang. Terus kalau yang
kalau yang 3 orang. 04 3 orang. 03, 3 orang. eh, maksud saya teh ini teh saran saya gitu Pak. Jadi yang 04 5 orang gitu Pak. Boleh nggak kayak gitu Pak? Kalau Tapi 5 kalau orang, tetap 3 orang ya, juga paham-paham ya. Jadi gini ya, kalau 5 orang, saya terima sarannya ya. Cuma dari hasil evaluasi dari pengalaman sebelumnya, oke, akan sangat berdampak pada dalam satu internalnya mereka sendiri ya. Oke, nanti akan timbul apa namanya ya, cuek gitu ya. Nah, kalau bertiga akan lebih mudah ya kita kerjakan ya. Kalau berlima itu kadang saya nggak tahu ya. Begitu misalkan kita ajak tentukan jadwal ya. Satu mungkin ada acara untuk kunjungan ke Marvel ya. Yang kedua acara belusukan ya. Yang ketiga mungkin bertemu dengan menteri ya. Mungkin alasan seperti itulah ya. Nah, khawatir ya kalau semakin banyak ya. Dan begitu dinilai ya. Nah, saat penilaian presentasi itu tidak seragam ya. Ada beberapa indikator penilaian ya. Yakni mungkin misalkan katakanlah untuk aplikasi gitu ya. Dari segi aplikasinya dinilai, lalu dari presentasi ya dan performa ya setiap pemateri dinilai ya seperti itu ya. Kadang ya yang terjadi adalah beberapa rekan-rekan mahasiswa ada yang terampil ya di bidang computing atau programming, tapi ya masih gugup ya saat mempresentasikan. Bisa seperti itu ya. Ada ya yang menemukan seperti itu ya. Nah, ketika dilakukan evaluasi nilai, nah, saya yakin ya 90% pasti bertanya ya nanti ya, emang kamu nilainya dapat berapa? Nilai dapat berapa? Seperti itu ya. Nah, itu sangat memungkinkan nanti terjadi apa istilahnya nih? Kecemburuan ya. Loh, kok nilainya seperti ini? Padahal yang dievaluasi itu berdasarkan di hari H begitu ya. Oke, alangkah lebih baiknya saran saya bertiga ya, bertiga saja. Oke, Sulaiman ya. baik Pak, Pas terima yang mau kasih. nanya Pak. Gimana Baskoro? Iya, Sulaiman. Untuk deadline-nya sampai kapan ya Pak? Oh, masih lama ya. Masih lama ya. Kita minggu depan akan menentukan ya secara acak ya untuk masing-masing kelompok ya. Nanti kita akan gunakan tools ya, bisa Microsoft Excel ya, atau mungkin pemrograman yang sederhana lah ya. Oke. Jadi bukan apa kata saya, bukan ya, hasil compile mesin gitu aja ya. Misalkan nanti Haidir, Sulaiman, dan Baskoro satu tim ya. Nanti Arda, Karin, dan Dadan ya, tim kedua. Bisa seperti itu ya. Oke. Oke, paham ya teman-teman ya. Untuk presentasinya pun masih di minggu ke-15 atau 16 ya. Jadi masih ada waktu sekira sekarang minggu ke-8 ya. 7 minggu lagi ya. Oke. Masih lama ya. Oke ya. Barangkali ada yang mau bertanya lagi? Oke, silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri dulu ya. Karena jam 1:30 ada pemrograman web programming ya. Nanti akan saya ya melalui aplikasi aja ya secara acak ya.
Oke ya, Andri ya. Sip, sekian ya yang bisa kita diskusikan. Tetap sehat, tetap semangat, dan semoga semua menjadi pribadi yang bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak Masih banyak Bapak. Siap. Salam harmoni, 3 orang cukup. talent, dan integrity ya. Izin lift, Pak.